Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali bertemu melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan babu khaufil mu'min min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'uru. Wa qala Ibrahim at-Taimiyyu ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziban atau mukadzaban. Wa qala Ibnu Abi Mulaikata adraktu 30 min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibrila wa Mikaila. Wa yudhkaru 'anil Hasani ma khafahu illa mu'minun wa la aminahu illa munafiqun. Wa ma yuhdharu minal israri 'alal nifaqi
wal isyani min ghairi taubatin liqaulillahi ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada penjelasan wa yuzkaru 'anil Hasan, qaul Abi Abdullah Al-Bukhari, wa yuzkaru 'anil Hasan. Al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan Al-Bisri, seorang salaf dari kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Bisriyu. Beliau mengatakan ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Tidaklah seseorang itu takut terhadap kemunafikan dalam amal kecuali dia adalah orang mukmin. Dan tidaklah seseorang itu merasa aman dari kemunafikan dalam amal kecuali dia adalah orang munafik. Jadi kalau seseorang itu takut dia jatuh kepada kemunafikan dalam amal, seperti yang kemarin kita jelaskan tanda-tandanya, tanda-tanda orang yang seperti itu. Di antaranya apabila ucapan dengan perbuatannya itu berbeda. Dia memerintahkan perkara yang ma'ruf, tetapi dia tidak melakukan perkara yang ma'ruf itu. Dia mencegah atau melarang orang lain melakukan kemungkaran, tetapi dia sendiri melakukan kemungkaran. Itu salah satu tanda kemunafikan dalam amal. Sehingga orang yang seorang mukmin yang sempurna, dia senantiasa takut pada dirinya ada sifat kemunafikan dalam amal tersebut. Sehingga kemarin dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari 30 sahabat yang dijumpai, yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, itu yang mengatakan bahwa iman mereka itu setara dengan imannya malaikat Jibril dan Mikail. Artinya mereka senantiasa takut pada dirinya ada sifat kemunafikan pada diri mereka. Jadi seorang mukmin yang sempurna itu takut adanya sifat kemunafikan pada dirinya. Kalau dia orang munafik, maka dia tidak takut, malah merasa aman, merasa nyaman dengan dirinya. Dia sudah merasa merasa aman, merasa nyaman dengan sifat kemunafikan pada dirinya, sehingga dia memang menjadi seorang munafik betulan. Menjadi seorang munafik betulan di dalam amal. Karena kalau seseorang itu sudah merasa baik dengan kondisi yang ada pada dirinya, meskipun dia banyak melakukan kemaksiatan, dia banyak melakukan kemungkaran, tapi dia merasanya nyaman dengan itu, maka dia munafik. Berbeda dengan seseorang yang dia senantiasa takut ada sifat kemunafikan pada dirinya, maka dia akan berusaha untuk menghindari berbagai macam kemunafikan, sifat kemunafikan. Kemudian apabila dia melakukannya, maka dia akan segera bertaubat dari dosa atau kemaksiatan yang dilakukan. Wa ma yuhdharu minal israri 'ala nifaqi wal isyan min ghairi taubah. Wa ma yuhdharu, dan sesuatu yang diwaspadai dari terus-menerus al-israr, itu terus-menerus melakukan kemunafikan dan kemaksiatan tanpa taubat.
Liqaulillahi ta'ala wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi seseorang dia mengetahui bahwa dia melakukan maksiat, bahwa dia melakukan perbuatan kemunafikan, tetapi dia melakukannya terus-menerus, ya karena dia merasa aman dengan itu, merasa nyaman dengan itu, sehingga dia terus melakukannya tanpa bertaubat. Padahal dia mengetahui bahwa apabila dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dia. Dia tahu bahwa man taba taballah, barang siapa yang bertaubat dari dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, akan mengampuni dosa-dosa dia. Dia mengetahui itu. Dia mengetahui bahwa at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa-dosa dia. Dia mengetahui itu. Meskipun demikian, dia tidak mau bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukannya. Semestinya seorang mukmin yang sempurna, ketika dia melakukan sebuah dosa dan dia tahu bahwa Allah itu akan mengampuni dia jika dia bertaubat, maka dia akan segera bertaubat. Itu sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin yang sempurna maksudnya, yaitu apabila dia melakukan dosa, maka dia nggak akan berlama-lama dalam dosa itu. Dia akan tidak berlarut-larut dalam dosa, tetapi dia akan segera bertaubat dari dosa tersebut. Dia akan segera menyesal dalam hatinya karena telah berbuat maksiat, dan kemudian dia bertaubat meninggalkan kemaksiatan itu selamanya. Itu sifat seorang mukmin yang sempurna. Sehingga pernah kita sampaikan bahwa gambaran seorang mukmin yang sempurna itu apabila dia melihat dosa yang dilakukannya itu seperti gunung yang akan menjatuhinya. Bagaimana seseorang takut terhadap apabila terlihat ada gunung mau menjatuhi dirinya, karena dipastikan nggak akan selamat. Kalau batu yang akan menjatuhinya bisa jadi dia kena tapi dia masih bisa hidup atau masih bisa nggak ada madarat pada dirinya. Tetapi kalau gunung yang akan menjatuhinya dipastikan akan mati. Dia dipastikan dia akan celaka. Seorang mukmin sempurna, dia melihat dosa itu, apakah dosa itu besar atau dosa kecil, dia tidak memandang besar atau kecilnya, tetapi dia memandang bahwa itu adalah dosa kepada Allah, sehingga dia begitu sangat takut sehingga dia segera berlari darinya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung akan menimpa dia, bagaimana dia pasti akan lari sekuat-kuatnya untuk menghindari kejatuhan gunung itu. Seorang mukmin yang sempurna, ketika dia melakukan maksiat, maka dia akan bersegera untuk meninggalkan kemaksiatan itu, bersegera bertaubat, karena dia sangat takut dengan sebab dosa itu nanti dia akan diazab di neraka. Dia tidak akan meremehkan sebuah dosa. Dia tidak akan merasa aman dengan dosa yang dilakukannya. Dia sangat takut dosa itu, sehingga dia tidak akan berlarut-larut, tidak akan terus-menerus dalam dosa tersebut. Ini sifat seorang mukmin. Karena selain para nabi, kita nggak maksum. Selain para nabi, kita semuanya ini tidak maksum dari dosa. Kemungkinan kita jatuh pada dosa itu sangat besar sangat besar sekali. Sehingga kalau kita muhasabah terhadap diri kita, maka kita akan
mengetahui bahwa kita banyak sekali setiap hari melakukan dosa terus menerus. Itu bagi orang yang tahu tentang dosa. Karena ada sebagian orang karena dia nggak pernah belajar tentang ma'asi, kemudian dia tidak tahu kalau dia berbuat dosa. Dia nggak tahu apa yang haram dipandang, dia nggak tahu apa yang haram didengar, apa yang haram untuk dilihat, apa yang haram untuk diucapkan, apa yang haram bagi hati, dia nggak tahu. Sehingga dia berbuat dosa pun dia nggak tahu kalau dia berbuat dosa. Kalau ini fatal. Fatal. Kenapa? Karena dia nggak punya tentang kemaksiatan, sehingga dia jatuh kepada kemaksiatan itu tanpa dia mengetahuinya. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui suatu keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan tersebut. Itu. Nah, bagi kita yang tahu, kita telah belajar ma'asil qalb, ma'asil jawarih, kita telah belajar ilmu-ilmu syarak secara umum, kita tahu ini hak, ini batil, ini haram, ini halal, ini maksiyah, kita tahu. Maka kita menjadi tahu bahwa hari-hari kita sering sekali jatuh kepada kemaksiatan, baik maksiat besar atau maksiat kecil. Seorang mukmin sifatnya, seorang mukmin sempurna, sifatnya dia akan segera untuk bertaubat dari dosa-dosa itu. Begitu jatuh dalam kemaksiatan, fauran dia langsung bertaubat. Begitu jatuh lagi, fauran secara langsung dia bertaubat dari dosa itu. Jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi. Dia takut dosa itu akan menjadi penyebab celakanya dia nanti di akhirat, menjadi penyebab dia nanti diazab di akhirat. Ini apa? Ini sifat seorang mukmin. Dia tidak merasa aman dengan sifat kemunafikan, dengan kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga dia tidak terus-menerus dalam kemaksiatan tanpa taubat, padahal dia tahu Allah itu akan menerima taubat seseorang yang mau bertaubat. Tetapi meskipun dia tahu Allah akan menerima taubat dia, jika dia taubat, dia nggak taubat juga. Dia tetap nyaman dengan kemaksiatan, nyaman dengan sifat kemunafikan yang ada pada dirinya. Jika seperti itu, maka dia memang munafik betulan. Betulan maksudnya munafik fil amal, karena dia ada pada dirinya sifat-sifat kemunafikan tersebut, sesuai dengan ayat Al-Quran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dalam hadis itu juga mirip dengan ayat ini, wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wailun lil musirrin, wail, celaka atau azab yang berat bagi orang-orang yang musirrin, terus menerus dia dalam melakukan kemaksiatan tanpa taubat. Tanpa taubat, itu yang dimaksud musirrin itu, terus menerus dalam kemaksiatan tanpa taubat. Kalau terus menerus melakukan maksiat, kita semuanya juga setiap hari melakukan maksiat. Tetapi seorang mukmin itu ketika dia bermaksiat, dia taubat, bermaksiat taubat, bermaksiat taubat, segera dia bertaubat dari dosa itu. Nah, yang celaka itu adalah lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia terus-menerus berbuat maksiat tanpa henti. Kadang maksiatnya sama, hari ini itu, besok itu, besok itu, besok itu, diulang-ulang tanpa disela-sela taubat, tanpa ada penyesalan dalam hati terhadap kemaksiatan yang dilakukannya. Maka dikatakan wail, wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tahu bahwa Allah itu menerima taubat jika dia mau bertaubat, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak bertaubat dari dosa yang dilakukannya.
Karena itu dalam hadis disebutkan bahwa setiap manusia itu dikatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu akan jatuh dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, kecuali para nabi tentu saja. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemaksiatan itu adalah mereka yang mau bertaubat. Nah, untuk bersih tanpa dosa ya nggak bisa. Para nabi yang mereka terjaga, sementara kita itu tidak terjaga dari melakukan kemaksiatan. Maka kita berusaha untuk bisa tidak melakukan kemaksiatan. Tapi jika jatuh dalam kemaksiatan, maka segera kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat-syarat taubat yang sering kita jelaskan, yaitu menyesal dalam hati telah bermaksiat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan tersebut, serta bertekad untuk tidak pernah akan melakukan perbuatan maksiat yang sama. Jika seseorang bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dia. Rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas. Selama seseorang tidak jatuh dalam kekufuran, kemudian dia bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dia. Hadirin rahimakumullah. Ada dua hadis yang masuk dalam bab ini. Jadi babnya panjang ya. Biasanya kalau nama bab itu pendek, tetapi di sini nama babnya panjang. Seperti syarah, beliau ingin memberikan kesimpulan dari makna hadis yang ada di bawahnya yang beliau riwayatkan. Sudah kita baca ini ya. Haddatsana, sudah kita baca atau belum ini? Belum ya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Arata qala haddatsana Syu'batu an Zubaidin annahu qala sa'altu Aba Wa'ilin 'anil murji'ati. Sa'altu takon sapa ingsun, yaitu Zubaid, Aba Wa'ilin ing Aba Wa'il 'anil murji'ati saking murji'ah. Faqala nuli dawuh sapa Abu Wa'il, haddatsani Abdullahi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Anna Nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi utawi misuwi wong Islam iku fusukun kefasikan. Kefasikan maksudnya dosa gede. Wa qitaluhu lan utawi mateni muslim iku kufrun. Tegese nyerupani kekufuran ing dalem gedene dosa. Hadirin rahimakumullah. Zubaid bertanya tentang Al-Murji'ah kepada Abu Wa'il. Al-Murji'ah kita sudah jelaskan kemarin dan dalam pertemuan sebelumnya tentang Al-Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu adalah kelompok yang menganggap bahwa maksiat itu tidak membahayakan seseorang selama orang tersebut mukmin. Jadi selama seseorang itu mukmin, menurut mereka tidak masalah berbuat maksiat. Maksiat tidak akan membahayakan mereka, membahayakan manusia nanti di akhirat. Nah, selama seseorang itu mukmin. Ini perkataan kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan juga bahwa atau konsekuensi dari ucapan mereka adalah bahwa menurut mereka imannya
Jibril, Mikail itu imannya kita itu sama dengan imannya malaikat Jibril, sama dengan imannya malaikat Mikail. Imannya kita itu menurut mereka sama saja dengan imannya Nabi, dengan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sama saja. Menurut mereka imannya orang-orang ahlil kabair itu sama saja dengan iman as-solihin, as-siddiqin. Imannya orang-orang soleh, bertakwa, itu nggak ada bedanya. Itu menurut siapa? Kelompok al-murji'ah. Dan itu sudah kemarin beberapa kali dibantah oleh al-Imam Abu Abdillah al-Bukhari, termasuk dalam hadis yang kemarin dalam bab beliau mengatakan bahwa ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Enggak ada seorang sahabat pun yang mereka mengatakan bahwa 30, maksudnya 30 sahabat yang ditemui oleh Abu Mulaikah, enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwa iman mereka itu setara dengan imannya Jibril dan Mikail. Artinya menurut mereka berbeda tingkatan keimanan seseorang itu, berbeda-beda, bukan satu derajat. Keimanan ahlul kabair, pelaku dosa besar, itu tidak setara dengan imannya malaikat Jibril, Mikail, Abu Bakar dan sebagainya. Berbeda tingkatannya, itu berbeda. Itu menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Murji'ah mereka mengatakan sama saja, nggak ada perbedaan. Nah, pendapat Murji'ah ini dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Zubaid bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah. Murji'ah itu bagaimana? Yang berpendapat bahwa imannya pelaku dosa besar itu setara dengan imannya orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Itu bagaimana? Kemudian Abu Wa'il itu meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, dosa besar. Mencaci maki seorang muslim itu dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu dosanya sangat besar, mendekati kekufuran. Itu yang dimaksud wa qitaluhu kufrun. Bukan artinya bahwa membunuh seorang muslim itu betul-betul kafir, enggak. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di depan, bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak itu adalah dosa yang paling besar setelah kufur. Nah, dosa yang paling besar setelah kufur itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Tetapi selama seorang muslim itu meyakini bahwa membunuh itu hukumnya haram, kemudian dia membunuh, maka dia tidak jatuh kepada kekufuran. Dia tidak jatuh pada kekufuran, dia hukumnya tetap mukmin, tetap muslim, tetapi muslim yang ahlul kabair, seorang muslim pelaku dosa besar. Muslim asin, kita jelaskan kemarin, seorang muslim pelaku maksiat. Muslim atau mukmin ghairu kamil, seorang muslim atau mukmin yang tidak sempurna, itu sebutan untuk mereka para pelaku dosa besar, termasuk orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak. Maka hadis ini tidak boleh
dipahami secara harfiah, wa qitaluhu kufron, kemudian mengatakan kemudian seseorang dengan pemahaman harfiah mengatakan bahwa orang yang membunuh seorang muslim itu kafir. Tidak benar. Kenapa? Karena kemarin kita sebutkan dalam sebuah hadis dan sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dua orang muslim yang saling bunuh satu dengan yang lain. Allah menyebutnya sebagai minal mu'minin, sebagai orang-orang yang beriman. Dan hadis Nabi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis-hadis Nabi juga tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena itu semuanya harus dipahami secara utuh, tidak boleh dipahami secara parsial satu-satu. Kalau ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu dipahami satu persatu, tidak secara utuh, maka jadinya nanti akan muncul kontradiksi dalam ajaran-ajaran Islam, dan itu tidak mungkin karena ajaran Islam adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalamullah dan hadis-hadis Nabi adalah penjelas dari kalamullah. Gak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka harus dipahami dengan benar. Para ulama ketika menjelaskan wa qitaluhu kufrun, di sini ada tasyabbuh bil kufur. Nabi menyerupakan dosa membunuh seorang muslim itu dengan kekufuran karena saking besarnya dosa tersebut. Jadi wa qitaluhu kufrun artinya dzanbun kabir. Jadi membunuh seorang muslim itu adalah dosa yang sangat besar. Seperti dalam syirik itu juga ada istilah syirik kecil. Dalam kufur, dalam bab sebelumnya yang sudah kita pelajari kemarin ada istilah kufron duna kufrin atau kufron ba'da kufrin. Sudah kita pelajari sebelumnya dalam bab yang dibuat oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari. Dalam syirik ada sabda Nabi ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Takutlah, jauhilah riya, karena riya itu adalah syirik kecil. Syirik kecil maksudnya adalah dzanbun kabir, maksudnya dosa besar. Bukan berarti bahwa riya itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti riya itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksudnya adalah dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, sekali lagi pentingnya talaqi di dalam ngaji ayat-ayat Al-Qur'an atau tafsir Al-Quran maupun kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak secara talaqi, maka seseorang akan jatuh pada pemahaman yang menyimpang, yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu kontradiktif satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya itu mengatakan, pertanyaannya adalah tentang Murji'ah. Tetapi Abu Wa'il meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan bahwa dosa, bahwa orang yang mencaci seorang muslim itu dia jatuh pada dosa besar. Artinya nggak sama dengan orang yang soleh. Dia menjadi fasik. Jadi beda antara orang yang melakukan maksiat dengan orang yang tidak melakukan maksiat. Bahwa orang yang melakukan dosa seperti mencaci seorang muslim
dia itu fasik. Nabi menyebutnya sebagai fasik karena dia telah melakukan perbuatan kefasikan, dosa besar. Nah, ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan beda antara orang soleh dengan pelaku dosa besar. Nggak bisa disamakan. Wong Nabi saja menyebut orang yang mencela, mencaci, menghina seorang muslim sebagai orang fasik karena ada sifat kefasikan pada dirinya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai bantahan terhadap kelompok Al-Murji'ah. Yaitu hadis Nabi dan banyak hadis yang lainnya, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hadirin rahimakumullah. Selain itu berdasarkan hadis ini kita juga harus berhati-hati, jangan kita mudah untuk menghina seorang muslim. Nah, ini karena masalah kehormatan seorang muslim. Saudara seorang muslim itu harus kehormatan seorang muslim harus kita jaga. Airduhu disebutkan bahwa seorang muslim itu haram damuhu, termasuk di situ airduhu, maluhu wa airduhu, artinya kehormatan seorang muslim itu harus dijaga oleh kita. Menghina seorang muslim itu salah satu bentuk mencederai kehormatan seorang muslim. Menghinanya, mencacinya, mencelanya, merendahkan seorang muslim. Yang semestinya kita itu memuliakan dan menghormati saudara sesama muslim. Nah, itu harus diwaspadai karena Nabi menyebutnya dengan kefasikan. Jangan mudah menghina orang lain, jangan mudah untuk merendahkan orang lain, apalagi sampai kemudian menyebarkan aibnya, apalagi sampai kemudian menghibahkan aib seorang muslim, didiskusikan, dibicarakan dengan tetangganya, dengan temannya yang lainnya, maka itu akan pertama itu menjadi dosa besar bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua juga akan sangat menyakitkan hati seorang muslim yang lainnya. Waspada, harus dihindari. Karena ini pada hari ini sebenarnya juga sudah sejak lama, tetapi kita melihat pada hari-hari ini, apalagi sudah berkaitan dengan politik, misalnya dengan politik pilpres atau pilkada dan sebagainya, banyak orang yang kemudian itu hina-menghina satu dengan yang lainnya, sesama calon, sesama muslim, sesama pendukung yang mereka muslim, kita juga muslim, tetapi kemudian demi kepentingan politik seseorang mencari-cari aib untuk menghina orang lain. Bukan hanya sekedar menghina di depannya, tetapi dia menghinakan seorang muslim di hadapan orang banyak dengan menviralkan, dengan menyebarluaskan aib orang lain. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap saudara sesama muslim, mencederai kehormatan seorang muslim. Itu harus diwaspadai. Ingat, kalau kita sedang berkompetisi, misalnya dalam kompetisi apapun itu, dalam politik atau lainnya, ingat bahwa kita ini saudara sesama muslim. Lawan kita itu juga muslim. Para pendukung para pendukung lawan kita itu juga sesama muslim. Maka harus dijaga etika akhlak sebagai seorang muslim. Kita harus hormati, kita harus lindungi kehormatan seorang muslim. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan kita ikut-ikut mencaci, mencela seseorang,
apalagi mencela presiden, apalagi mencela seorang pejabat, apalagi mencela orang soleh, orang baik. Ada seorang mungkin seorang kiai, orang baik yang secara zahir orang baik karena dia berbeda pilihannya dengan kita, kemudian kita menghinanya dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, karena nanti konsekuensinya akan lebih besar apabila yang dicela, yang dicaci, yang dihina itu adalah orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, wa qitaluhu kufrun. Artinya dosa besar yang sangat besar mendekati kekufuran, membunuh seorang muslim. Hari ini juga sangat banyak orang-orang yang karena emosi, karena sesuatu hal yang remeh, sesuatu hal yang kecil, kemudian bukan hanya mencaci, menghina, atau melukai, bahkan kemudian membunuh saudaranya sesama muslim. Bahkan terkadang membunuh keluarganya sendiri, membunuh anaknya, membunuh istrinya, membunuh suaminya, membunuh orang tuanya, yang mana sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mereka cintai. Akhbarana Qutaibatu qala wa bihi ilaihi qala akhbarana Qutaibatu bin Sa'idin haddatsana Ismail bin Ja'farin an Humaidin an Anasin qala akhbarani Ubadatu bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Metu sapa Rasulullah yukhbiru aweh khabar sapa Rasulullah bilailatil qadri kelawan lailatul qadar. Fatalaha mongko tukaran sapa rajulani wong lanang loro minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi inni kharajtu inni satemene ingsun iku kharajtu wis metu sapa ingsun metu saking kamar saking omah li ukhbirakum kanggo aweh khabar sapa ingsun ing sira kabeh bilailatil qadri kelawan lailatul qadri wa innahu lan satemene kelakuan talaha padha tukaran sapa fulanun fulan wa fulanun lan fulan farufiat mongkoten laleaken sapa ingsun ing Lailatul Qadar wa asa ayyakuna lan menawa-menawa yen ta ana apa rufiat iku khairan luwih bagus lakum kedue sira kabeh iltamisuha golek sapa sira kabeh ing Lailatul Qadar fi sab'i ing dalem pitu maksudnya 17 wa tis'i lan songo likur wal khamsi lan 5 tegese selawe tanggal 27, 29 dan 25. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Ubadah ibnu Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau keluar dari kamarnya. Beliau ingin memberitahukan tentang Lailatul Qadar, yaitu tentang waktu dari Lailatul Qadar. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa Lailatul Qadar itu waktu pastinya di malam keberapa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan itu pasti. Bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada salah satu dari malam-malam di bulan Ramadan itu sesuatu hal yang pasti. Tetapi di tanggal berapa tepatnya itu dirahasiakan. Nah, pernah suatu hari disebutkan di sini Nabi itu pernah akan menjelaskan atau memberitahukan tentang waktu tepatnya turunnya Lailatul Qadar. Tetapi ketika keluar mau memberitahu, ternyata Nabi melihat ada dua orang laki-laki yang bertengkar, dua orang Islam yang saling bertengkar di antara keduanya. Saling bertengkar di antara keduanya. Kemudian Nabi
nggak jadi untuk memberitahukan tentang waktu pastinya Lailatul Qadar. Sehingga Nabi bersabda, inni kharajtu, saya sebenarnya keluar dari rumah untuk memberitahukan kepada kalian tentang waktu Lailatul Qadar. Tapi waktu saya keluar itu ada si fulan dan si fulan itu bertengkar. Sehingga aku farufi'at, maksudnya aku ainusi Tuhan. Aku menjadi lupa. Allah melupakan aku tentang masalah Lailatul Qadar, tentang waktu tepatnya Lailatul Qadar. Sehingga Nabi lupa kapan Lailatul Qadar itu, tidak, karena Nabi belum menyampaikannya dan Allah menjadikan beliau lupa tentang masalah itu. Dan Nabi bersabda, wa asa ayyakuna khairan lakum. Dan itu semoga menjadi kebaikan bagi kalian. Kenapa? Karena seandainya Nabi itu memberitahu, maka orang itu akan bermalas-malasan dalam ibadah. Karena akan nunggu waktunya. Misalnya diberitahu Lailatul Qadar itu malam 27. Maka semangatnya ibadah hanya pada malam 27. Kalau seandainya Nabi memberitahu bahwa Lailatul Qadar itu malam 25, maka orang Islam akan semangat beribadah di malam 25 saja. Sebelumnya enggak, setelahnya juga enggak. Maka hikmah dari Nabi dilupakan tentang waktu tepatnya Lailatul Qadar dengan sebab ada dua muslim yang saling bertengkar itu, Nabi mengatakan semoga di situ adalah ada mengandung kebaikan bagi kalian. Karena dengan dirahasiakannya waktu tepat Lailatul Qadar itu menjadikan seorang muslim harus telah bersungguh-sungguh di dalam ibadah sejak awal bulan Ramadan. Karena bisa jadi Lailatul Qadar itu malam 1 Ramadan. Bisa jadi Lailatul Qadar itu malam 10 Ramadan. Bisa jadi malam 17 Ramadan, atau malam 20 Ramadan, malam 24 Ramadan, atau malam 27, 28, atau tanggal malam, pokoknya salah satu dari malam Ramadan, baik di 10 pertama Ramadan, di 10 kedua Ramadan, atau di 10 terakhir Ramadan. Semuanya mungkin. Kan dari dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran diturunkan di malam Qadr. Sementara Al-Quran itu diturunkan dalam satu riwayat, itu diturunkan pada malam 24 Ramadan. Wa unzilal furqan ala arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan malam 24 Ramadan. Berarti malam genap, bukan malam ganjil. Nah, sementara sebagian ulama ada yang mengatakan, ini yang banyak dianut di Indonesia, nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan. Kalau malam 17 Ramadan nuzulul Quran, berarti di 10 kedua Ramadan, bukan berarti Lailatul Qadar pertama itu bukan 10 terakhir Ramadan, tetapi di 10 kedua Ramadan malam 17. Nah, ini apa? Menunjukkan berarti nggak ada waktu yang waktu yang tertentu yang diberitahukan kepada kita tentang kapan tepat datangnya Lailatul Qadar. Dan itu hikmahnya agar seorang muslim itu telah beribadah secara sungguh-sungguh sejak awal Ramadan sampai akhir. Sampai akhir malam 30 Ramadan, jika 30 hari Ramadannya, dia masih sungguh-sungguh karena ada kemungkinan malam 30 Ramadan di malam terakhir di bulan Ramadan. Nggak pernah berhenti 1 bulan penuh dalam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Itu hikmahnya. Sehingga Nabi mengatakan
asa ayyakuna khairal lakum. Tapi setelah itu Nabi bersabda, iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Kalian carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal 27, 29 dan 25 Ramadan. Ini menunjukkan kebanyakan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal-tanggal ini, pada malam-malam ganjil, khususnya yang disebut Nabi malam 25, malam 27, malam 29. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di sini masih lebih luas, ya, masih lebih luas. Yaitu kalau 10 terakhir ada malam genap, ada malam ganjil. Ganjilnya bukan hanya 25, 27, 29, tetapi juga 21, 23, 25, 27, 29. Itu ganjilnya. Tapi ketika Nabi menyebut 10 terakhir, berarti bukan hanya ganjil, tetapi juga genap. Maksudnya bagaimana? Lailatul Qadar itu memang waktu tepatnya tidak diberitahukan. Bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir, bisa jadi di tengah. Tapi berdasarkan hadis ini, tapi yang paling sering Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan yang lebih sering lagi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Dan yang paling sering lagi Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 25, 27 dan 29 Ramadan. Itu yang paling sering. Nah, sehingga sering kita iltimas Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Itu yang paling sering dilakukan. Tetapi itu kan bukan kepastian. Karena itulah maka dari awal Ramadan seorang muslim hendaknya dia untuk telah sungguh-sungguh beribadah, memperbanyak ibadah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam amal soleh, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sedekah dan sebagainya, dengan harapan apa yang dilakukannya itu bertepatan dengan Lailatul Qadar yang disebut dalam Al-Quran khairun min alfi syahr. Beribadah di malam itu lebih baik dari beribadah di 1000 bulan yang enggak ada Lailatul Qadarnya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.